sambutan siang. Nanti untuk sebentar kita lanjutkan acara PKK kita dalam untuk uang arisan, nanti kita lanjutkan. Dan yang kasih kesempatan nun Ibu dan juga Bapak-bapak yang hadir hari ini untuk memberikan sosialisasi. Yang serahkan ke Ibu pembawa acara. Terima kasih. Suksema Ibu Ketua Tidiang. Acara selanjutnya itu adalah acara sambutan dari Ibu Ketua PKK Desa Pemogan. Yang persilakan Ibu. Terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan kepada Tiang. Yang mau mulai di kesempatan patah kata dari Tiang dan salam kenal dari Tiang. Yang diucapkan dengan Om Swastiastu. Semoga ibu-ibu sareng sami selalu sehat dan tetap jaga kesehatan, karena ibu sareng sami adalah garda terdepan di rumah tangga masing-masing. Ibu harus kuat dan selalu jaga kesehatan. Terima kasih yang ucapkan sareng Ibu Katulik Bogor Cari, dan terima kasih untuk Bapak sareng Ibu yang sudah mau hadir untuk mengisi acara sebentar. Bekerja sama dengan Desa Pemogan untuk membentuk suatu sistem pengelolaan sampah yang holistik di tingkat Desa Pemogan. Mungkin Tiang mohon izin untuk berdiri karena rasanya saya pengen ngeliat dari depan ke belakang ibu-ibunya ya. Boleh nih? Berjalan di sana. Ya, mungkin dari tadi sepi sekali ibu-ibu siang-siang sudah makan siang ya. Oke. Selamat siang ibu-ibu. Ya. Ya, baru terdengar suaranya sayup-sayup. Suara saya dapat terdengar dengan jelas? Jelas nih. Ibu Kades, jumlah ibu-ibu PKK-nya berapa nih? Ya. Kalau keseluruhan? Ada sekitar 600 lah. 600. 317 nih. 317 patut memprovokasi nih. PKK, berarti ada 317 keluarga nih yang jadi uwetnya habis diproduksi diapain? Jadi ketika ibu punya sampah diapain? Ibu yang sebelah sini sampahnya diapain? Dipilah. Botol dipisahin. Ibu yang sebelah sini? Dibuang. Tepat sekali ya ibu ya. Memang sampah kan dibuang. Betul? Iya. Tapi sebenarnya konsep dibuang itu sudah terlalu tua. Sampah yang kita hasilkan plung dibuang itu sudah terlalu tua. Ibu-ibu nggak tua sih, saya nggak bilang ibu-ibu tua ya. Mungkin saya lebih muda. Jadi konsep yang baru adalah sampah itu tidak semuanya harus berakhir jadi sampah di tempat sampah dibuang. Kenapa? Karena sampah itu punya nilai. Contohnya, misalnya ibu-ibu habis nyapu di halaman, pasti halamannya luas. Saya barusan keliling-keliling sini, rumahnya gede-gede banget. Pasti banyak sampah, daun-daunan, minimal dah daun jepun. Iya enggak? Ya. Cemplungin ke tempat sampah. Tapi sebenarnya itu bisa diolah nggak sih? Jadi apa? Pupuk. Wah, saya tidak perlu sosialisasi lagi ini, sudah paham. Ya, jadi pupuk. Terus kemudian ada sampah-sampah bekas minum. Ini diapain? Itu sebenarnya hanya sedikit yang namanya sampah yang tidak bisa diolah. Jadi ada baiknya kita memisahkan sampah-sampah itu. Kalau seandainya si daun campur sama botol, terus maaf punya anak bayi campur sama popoknya, bisa jadi pupuk nggak daunnya? Kira-kira bisa jadi pupuk nggak? Enggak. Botolnya laku nggak sih
Kalau laku pun lebih murah atau lebih mahal kalau udah bekas popok bayi campur botolnya bakal laku lebih mahal atau lebih murah? Lebih murah. Jadi itu menurunkan kualitas dari sampah yang kita produksi. Seperti itu. Nah, kayak gini, pasti yang lebih banyak sampah organik. Kemudian kalau ibu-ibu beli minuman seperti ini, pasti akan menghasilkan sampah anorganik yang bernilai, karena dia punya nilai. Kalau ini dijual, tutupnya juga dijual, itu ada nilai ekonomi yang akan tercipta di situ. Misalnya kalau ibu-ibu mungkin punya bank sampah seperti itu. Ada bank sampah di sini, Bu Kadus? Ada. Ya, berarti harusnya sudah mulai terbiasa ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi kami menyarankan untuk memilah sampah menjadi 3 kategori. Sebelumnya tadi ada yang bilang kalau sampahnya dipilah, yang ibu-ibu sebelah sini. Kira-kira pilahnya jadi berapa kategori? 2. Kategori apa saja, Ibu? Organik dan anorganik. Oke. Kenapa saya mintanya 3? Kenapa kami menyarankannya 3? Karena itu tadi, organik sendirian. Anorganik, kalau dia dicampur botol, kita campur popok, harga jual si botol akan turun. Botol Ini yang bantu. Ini yang bantu buka. Ini residu. Kalau nyari residu. Mana residu nanti? Residu. Apa nih? Oh ada gitu, udah pada jajah. Styrofoam itu Pak. Nah ini bang, residu kan? Ya. Residu semua bu. Telur. Residu ya ibu-ibu dari saya. Oke, ya masih baru belajar ya, saya maafkan Ibu. Dimaafkan ya Bu Bapak ya, baru belajar. Oke. Kayak yang tadi saya bilang, kalau botolnya masih utuh, apalagi botol kaca, botol bir, itu harusnya laku di bank sampah. Jadi dia masih punya nilai, masih bisa didaur ulang, digunakan kembali seperti itu. Berarti yang lainnya udah benar semua ya Ibu Bapak ya? Wah, tepuk tangan dulu dong untuk ibu-ibu di Global Caring. Luar biasa banget. Oke, ribbon ya saya anggap karena baru belajar terus tiba-tiba shock harus milah sampah gitu ya Ibu ya. Ya, jadi mulai hari ini kan jadinya udah mulai belajar ya Ibu-ibu ya, bahwa sampah itu nggak bisa dijadiin satu. Kalau dikumpulin jadi satu, saling mengkontaminasi satu sama lain. Jadi menurunkan nilai jual. Terus kayak tadi barang berbahaya ditaruh di daur ulang akan membahayakan juga siapa? Yang ngangkut sampah namanya apa? Yang ngangkut sampah namanya apa ibu-ibu? Pemulung lagi? Tukang sampah, bukan. Yang tukang sampah itu kita, yang kerjanya ngasilin sampah, buang sampah, itu namanya tukang sampah. Orang yang mengangkut sampah kita ke rumah namanya petugas kebersihan. Begitu. Jadi keliru sedikit. Ya. Napi nike, angka sampono benjangan wenten pitaken ring mawali kan napi TPS 3R nike. Nah titiang niki kesarengin pengurus diminta atau ditunjuk oleh desa melalui Bapak Kepala Desa Bapak Mekel.
untuk menjalankan program TPS 3R ini bukan personal, niki dari pemerintah pusat. Menyikapi ke depan untuk bagaimana kita menanggulangi sampah dari sumbernya, karena satu program kita di Indonesia khususnya niki Bali pada umumnya masalah akan adanya kedatangan G20 yang mana ibu-ibu ketahui bersama puniki Bapak Jokowi intens sekali turun ke lokasi, artinya ke bendungan, ke mangrove, bagaimana kita bisa menjaga kebersihan lingkungan kita. Nah itu dasarnya, makanya dari pemerintah pusat menggelontorkan dana hibah yang memang untuk pertama dan yang terakhir, karena dikeluarkan dari dana anggaran khusus DAK tahun 2021 khusus menangani tempat pengolahan sampah. Tempat pembuangan sampah, pengolahan. R-nya niki reuse, seperti apa yang disampaikan tadi, bisa digunakan kembali, daur ulang. Reduce, diolah niki sampah yang organik niki diolah menjadi kompos, menjadi pelet niki adalah bahan bakar untuk mesin dibakar niki. Sampah inilah yang dipres, dibuat menjadi pelet ini kan seperti makanan siap, makan B ini kan dibekukan seperti itu. Nah itu dibakar, itu gunanya sampah organik itu Dani. Kalau residu seperti apa yang disampaikan tadi, barang-barang yang tidak bisa kita olah kembali, seperti contoh pecahan beling, pecahan kaca ini terus popok, pembalut, ampura, masker, dan barang-barang plastik yang sudah terkontaminasi. Nah, seperti yang disampaikan tadi, bekas beli bakso kan daging, tapi kalau mau digunakan kembali bisa, harus dibersihkan, dicuci lagi, bisa kita daur ulang. Semua bahan yang bisa kita cuci bisa kita daur ulang kembali. Cuman niki permasalahannya kan yang yakin wetan minyak makanya kita masuk ke residu. Nah yang boleh dibuang nanti ke TPA punika hanyalah residu saja yang akan dibuang ke sana, selebihnya tidak diizinkan. Dan ke konsep TPS 3R punika dan keberadaan yang mungkin ibu sampun ning di Karen Taman Pancing sane dumun depo punika. Nah depo punika kita mendapat program kegiatan dari pemerintah melalui Dinas PUPR puniki revitalisasi. Artinya memperbaharui yang ada. Makanya mesin yang ada sekarang ini kita tidak bisa gunakan dulu, mungkin tahun berikutnya. Dan untuk yang pertama kita akan aktifkan adalah kita, karena kita selaku pilot ring Pemogan, karena lokasi TPS punika ring Bogor Care, makanya marilah kita bersama-sama pilah sampah dari sumbernya untuk ke depan punika khususnya kita di Bogor Care, umumnya Pemogan dan Bali pada umumnya nika bersih kali punika, karena yang yakin. Atau mungkin sudah ada yang terpola memilah kemudian memanfaatkan di bank sampah, cuman kan ada yang organik niki yang tidak bisa diambil atau dimanfaatkan oleh bank sampah. Kita akan kolaborasi nanti kalau niki bisa berjalan sesuai dengan harapan kami, ini kan menjadi tabungan di bank sampah, ini menjadi tabungan, jadi tidak ada sampah ibu-ibu yang hilang kan, dia hanya berubah bentuk kan. Contoh niki barang daur ulang berupa misalnya tabungan segala macam, nanti karena kami sudah akan berkolaborasi dengan bank sampah, barangkali ini menjadi misalnya contoh per bulan naur sampah 30.000. Oh ternyata sampah daur ulang yang disetor ke bank sampah niki nilainya 15.000 kan misalnya. Sehingga nanti iurannya tinggal bayar 15.000. Daripada ibu-ibu menjual, mengumpulkan kemudian menjual. Kadang-kadang kan niki nanti menjual niki bangnya pun tukang sampah nyemak kan kendan biasanya. Nah ini kita akan coba mempolakan sehingga semua meringankan ibu-ibu yang misalnya contoh sebulan harusnya spare dana 15.000, mungkin
bisa 10.000 atau bagaimana polanya nanti kita terapkan. Itu yang harapan yang bisa kami sampaikan. Kemudian barang-barang organik niki, kalau ibu-ibu mau sebenarnya di tingkat rumah tangga pun sangat disarankan untuk memproses nikel. Kalau yang mengacu ke beberapa tempat, ya mohon maaf kalau di Pelihatan yang sempat mendampingi nikel, itu dia ada program awalnya adalah 1.000 biopori, kemudian menjadi 1 juta biopori, yang akhirnya mereka viral bahwa ibu-ibunya rajin memilah sampah, terutama sampah-sampah niki yang kalau kita di Bali kan sampah upacara ini yang sangat besar sebenarnya nggih. Ampura ibu-ibunya sama kami pasti ibu menanyakan antara daur ulang, residu, dan apa ibu yang satunya lagi organik. Nah, untuk hari-hari tertentu ada diangkut organik, hari-hari tertentu diangkut daur ulang, hari-hari tertentu diangkut residu. Nah, pasti ibu menanyakan, kok daur ulangnya nggak ada nilai jualnya ya? Nah, ini harus ibu tanyakan. Saya sudah capek memilah daur ulang, kok nggak dikasih uangnya? Nah, pasti ibu menanyakan begitu kan? Nggih. Nah, nanti jika daur ulangnya ada nilai jualnya, nggih, ibu-ibu nggih. Nanti dengan ibu-ibu memilah sampah di TPS 3R, nanti yang daur ulang itu nanti nilai jualnya. Makanya nanti di setiap desa dibentuklah bank sampah, nggih. Nanti yang daur ulang itu dijual ke bank sampah. Dan nanti ibu dengan memilah sampah, jadi ibu-ibu nanti ada nilai jualnya. Jadi ibu untuk membayar sampah. Jadi ibu tidak harus mengambil dari dompet ibu masing-masing. Kan lebih ringan kan Bu nggih. Nanti untuk kedepannya ibu lebih bersih rumahnya. Kita berpikir untuk masa depan, untuk anak cucu kita nanti Bu nggih. Bukan untuk kita ini semua, untuk anak cucu kita nanti nggih. Nah ibu, napi nih unek-unek ibu niki tolong ditanyakan biar jelas nggih. Nah nggih, terus ibu ampun malu-malu nggih, kita semua niki belajar nggih. Nggih itu semua. Halo ibu-ibu, bertanya tidak dipersalahkan nikah. Silakan ibu-ibu, mungkin ada yang belum dimengerti. Ini waktunya. Om Swastiastu, Bank Sampah Sedesa Kemogan untuk daur ulang bank sampah dengan pelatihan. Untuk apa sih daur ulang yang kita buat ini bisa bernilai nilai jual tinggi ya? Itu sudah kita lakukan juga. Tapi di sini kita masih memakai perwakilan dari bank sampah di masing-masing banjar itu 5 orang, gitu ya, 5 orang, sehingga mungkin baru 5 orang di masing-masing banjar itu bisa kita edukasi untuk bagaimana mempergunakan sampah menjadi nilai yang tinggi, seperti misalnya tas. Ini yang saya bawa nih, ini bermerek, ini mereknya dari Look, sabun Look, ya. Terus ada juga dari kopi, dari kemasan kopi nih yang ABC, merek yang macam-macam nih ada juga yang dari yang bisa dipakai itu dibuat seperti ini. Ini kita buat tas ya, bisa kita buat tas, kita bundar-bundarkan. Itu sudah kita memberikan suatu edukasi, suatu pelatihan di masing-masing banjar, perwakilannya sudah bisa mempergunakan dan memperlihatkan bagaimana hasilnya. Itu juga kita lombakan. Setelah kita memberikan suatu pelatihan, langsung hari itu kita lombakan, sehingga di masing-masing banjar itu kelihatan mana sih ibu-ibu yang berkreasi yang bisa menularkan kepada warganya. Itu akan kita lakukan kembali tahun depan, dan kita sudah mengadakan suatu program ya Bu. Kita sudah mengajukan untuk program
bagaimana kegunaan daur ulang sampah nih ke?